Shalom saudara-saudara, mari kita mulai dalam ibadah pagi hari ini. Tuhan, terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan. Kami pasukan-Mu Tuhan di menara doa segala bangsa, Tuhan datang kepadamu Tuhan. Hamba serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan untuk ibadah ini Tuhan. Baik yang melayani untuk WA Tuhan Bu Sandra maupun hambanya yang menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Dan seluruh Tuhan Yesus para pendoa syafaat, terus yang deklarasi Tuhan, semuanya hamba serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Hamba serahkan juga Tuhan untuk setiap jaringan ya Tuhan. Semuanya dalam keadaan baik ya Tuhan, cuaca baik ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus hamba serahkan juga Tuhan untuk para pasukan-Mu Tuhan, baik yang di Zoom maupun yang ada di YouTube Tuhan. Semuanya Tuhan, hamba serahkan ke dalam tangan-Mu tubuh jiwa rohnya Tuhan. Semuanya ada di dalam cengkeraman kuasa hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya pujian dan penyembahan ini Tuhan naik Tuhan suatu dupa yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau tutup bungkus Tuhan ibadah ini dengan kuasa darah-Mu. Dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan, Engkau mengurapi lidah dan bibir seluruh pelayan-pelayan-Mu. Engkau juga mengurapi lidah dan bibir seluruh pasukan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan ibadah pagi hari ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Nanti sesudah firman Tuhan baru kita deklarasi ya, karena hamba Tuhan atau Bapak Agustinus nanti 7:30 beliau ada urusan, jadi tadi sudah minta tolong ya supaya 7:30 beliau live ya. Jadi kita akan mendengarkan firman Tuhan dulu. Silakan, saya serahkan kepada Bapak Agustinus. Ya, selamat pagi, shalom. Semuanya kedengaran suara? Shalom Pak. Shalom Pak. Ya, kita ketemu lagi, puji Tuhan di menara doa segala bangsa ini. Kalau saya lihat dari sisi partisipan ya, ada progres lah ya. Sekarang udah lumayan, tapi saya percaya kalau sesuatu memang di dalam koridornya Tuhan turut bekerja ya. Hari ini kita mau belajar mengenai sama-sama, jadi Amen. ini semacam experience pengalaman pribadi saya dalam rohani. Jadi sebenarnya saya kalau dalam hal rohani itu masih baru lah. Jadi saya boleh dikatakan bertobat, mulai belajar percaya kepada Tuhan tahun 2007. Saya Kristen dari lahir. Mama saya orang Manado, papa saya orang Palembang, saya Palembang. Saya dididik secara rohani. Jadi sekolah minggu saya lulus. Maksudnya sampai kelas 6 SD. Iya. Jadi dari kecil udah biasa dengar firman, kemudian tumbuh besar. Nah, begitu tumbuh besar itu saya kabur dari Tuhan, mulai ya jadi kapal selam lah, tenggelamnya banyak banget. Jadi sampai saya merit udah amburadul lah, maksudnya istilahnya nggak tahu lah Tuhan ada atau nggak tahu juga, gitulah. 2007 saya bertobat. Jadi begitu saya mulai belajar mempercayai Tuhan sebagai penolong dalam hidup, sebagai juru selamat, mempercayai bahwa Tuhan itu ada. Itu yang paling penting tuh. Nah, message waktu itu saya nggak tahu. Cuman karena waktu itu saya mulai baca Alkitab, saya berdebat pernah sama pendeta sampai istilahnya Alkitab disobek dan sebagainya, karena saya nggak percaya. Nah, tapi intinya adalah begini, begitu pertama kali saya bertobat, saya itu kayak dapat ada suatu dorongan dari hati. Waktu itu saya nggak tahu kalau itu memang istilahnya suara Tuhan yang ditaruh di dalam hati saya. Jadi message-nya clear banget. Teguhkan dan kuatkanlah hatimu. Saya bingung. Orang urusan tuh, gue jalanin hidup juga udah lama, istilahnya saya jalanin hidup udah lama, saya jadi anak yatim piatu juga udah lama. Kalau urusan meneguhkan hati mah, dalam kehidupan saya udah lumayan tangguh lah, istilahnya itu nggak gampang. Apa sih?
Tapi ternyata di dalam rohani, Tuhan message-nya adalah teguhkan dan kuatkanlah hatimu. Jadi ini yang mau saya belajar mau menyampaikan bahwa Yosua, jadi kita baca kitab Yosua dulu ya, Yosua 1 ayat 1 sampai 9 ya. Ini message-nya Tuhan terhadap Yosua. Yosua 1 ayat 1 sampai 9 saya bacakan ya. Sesudah hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu persiapkanlah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun, dari gunung Libanon yang di sebelah sana sampai ke sungai besar, yang di sungai Efrat, seluruh anak orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai Tuhan. Berilah aku menyertai engkau, aku tidak membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati dengan seluruh hukum yang telah diperintahkannya kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan dan ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah lupa engkau memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Demikian firman Tuhan. Jadi di dalam perikop Yosua 1 sampai ayat 9 ini ada kata 3 kali Tuhan perintahkan kepada Yosua adalah begini, teguhkan dan kuatkan hatimu. Sesuatu yang sangat penting. Karena apa? Musuh yang dihadapi oleh bangsa Israel adalah suatu musuh yang 7 kali lebih banyak dan lebih besar. Ada orang-orang Hebron, orang-orang raksasa, ada bangsa Filistin, ada orang Het, ada orang Kanaan. Dan satu lagi, Yosua memimpin pasukan-pasukan yang muda. Karena umur yang di atas 20 tahun, itu yang lainnya mati. Jadi anak-anak yang hanya lahir istilahnya lahir di waktu perjalanan. Ya kan? Jadi orang-orang bangsa Israel yang lahirnya di Mesir, nggak ada yang masuk. Jadi Yosua punya pasukan, Yosua punya rakyat pemuda, belum pengalaman untuk berperang. Dan sekarang dihadapi suatu pertempuran harus merebut tanah yang dijanjikan Tuhan. Jadi tanah yang dijanjikan Tuhan itu sesuatu yang harus direbut. Bukan istilahnya, nih gua kasih, kalau jadiin hibah atau jadi warisan. Enggak, ada sesuatu yang harus diraih. Nah, kalau dari kacamata logika, dari kacamata pemikiran, mission impossible yang dilakukan oleh Yosua. Satu yang pertama kali dihadapin adalah begini. Dia begitu menyeberang sungai Yordan, dia akan berhadapan dengan kota Yeriko. Di kota Yeriko itu ada satu di zamannya Yeriko. Di zaman itu, kota Yeriko itu mempunyai satu tembok yang sangat kuat. Saya baca artikel di Google gitu. Arkeolog Israel sudah menemukan jejak-jejak tembok Yeriko. Jadi tembok Yeriko kurang lebih lebarnya itu kira-kira 6 meter. Lebarnya, tingginya ya nggak tahu lah. Gambaran saya sih kurang lebih hampir sama kayak The Great Wall ya, tembok Cina. Nah, di zamannya Yosua, persenjataannya masih sangat sedikit. Belum ada bom. Kalau berperang paling pakainya panah, ya kan? Pada masa-masa itu pakainya tombak, pakainya pedang. Sementara temboknya itu lebarnya aja 6 meter. Jadi sesuatu yang mission impossible yang dilakukan. Nah, perintahnya Tuhan hanya satu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Dari sini saya dapat pesan satu, bahwa urusan menguatkan hati dan meneguhkan itu bagian manusia.
satu hal lagi saya pelajarin, karena itu jadi waktu itu jadi arahan saya waktu pertama masuk ke rohani, jadi waktu saya mulai terjun ke dunia rohani dan sebagainya. Pesan dasarnya adalah kuatkan dan teguh. Tapi ini memang penting. Kalau enggak, kita akan tumbang di tengah jalan. Pengertian tumbang, saya katakanlah dia masih muda lah, dari 2007 gitu ya, masih belum lama. Tapi setelah saya jalani pelayanan dan sebagainya, sebagai penginjil dan sebagainya, seringkali hati ini terintimidasi. Bukan oleh karena kondisi sekitar, ekonomi atau apa, bukan. Terintimidasi mau berhenti, tahu-tahu karena begini, saya merasa nggak layak. Aduh, kayaknya ini saya cuma pintar ngomong deh. Prakteknya saya ngalami kesulitan, nanti malu-maluin. Istilah orang kalau ngomong, aduh saya mah kalau suruh khotbah, suruh ini, pinter, tapi kadang melakukannya agak malam, udah mendinganlah daripada malu-maluin Tuhan, saya mundur. Nah, secara reason, kayaknya benar tuh, daripada malu-maluin Tuhan. Tapi dampaknya, kita merugikan pelayan apa? Karena apa? Tuhan sudah kasih suatu kepercayaan untuk kita melangkah maju. Nah, ini yang diperlukan adalah kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Puji Tuhan saya punya seorang istri, kalau saya berdiskusi kayak gini, dia sederhana banget. Ngomongnya sederhana, tapi itu yang meneguhkan. Dia panggil saya Agus, kamu kalau misalnya pelayanan, kamu kalau khotbah, kan kamu nggak pernah minta. MDSB, tolong dong saya jadwalin untuk khotbah di hari, saya nggak pernah minta. Demikian juga di gereja-gereja, dia ngomong kayak gitu, kamu kan nggak pernah minta, orang lain nelpon kamu, orang lain hubungin kamu, orang lain percaya ke kamu, ya kan? Nah, maju aja terus, kecuali kamu memang motivasi hatinya kepengen ngetop, minta-minta jadwal pelayanan dan sebagainya. Nah, dari situ saya, oh iya benar loh. Nah, kadang kita punya istri sebagai penolong. Nah, di saat-saat itu saya hatinya kuat lagi. Karena ternyata, ini saya berhubungan begini, kata teguh ya, teguhkan hati, itu berkaitan erat itu dengan begini, stabil dan ketenangan. Jadi begitu kita ngalami hatinya ciut atau tawar hati, satu yang hilang, pasti galau. Dan kemudian kehilangan ketenangan. Pengertian ketenangan adalah begini, bukan saudara nggak percaya Tuhan, bukan saudara mundur, tapi kehilangan ketenangan adalah begini, kemampuan untuk percaya kepada Tuhan menurun. Kenapa? Begitu saudara tidak bisa tenang, kemampuan, karena begini, sederhana, murid-murid Yesus, pada saat naik perahu, diombang-ambingkan oleh gelombang, mereka ketakutan. Yesus senang menghardik, tenang. Suruh itu ombak tenang. Nah, karena apa? Begitu kita nggak tenang, kita gampang sekali terintimidasi. Itu aja. Jadi ini perkara bukan kuatkan dan teguhkanlah hatimu, itu bicara apa? Bicara kita tetap belajar untuk kokoh. Ini jadi fondasi dalam pelayanan. Karena apa? Di dalam dunia pelayanan yang dibutuhkan itu satu, stabilitas. Bahasa saya stabilitas adalah begini, karena di dalam pelayanan ini, dalam kita melayani Tuhan dan sebagainya, kita perlu metodenya adalah metode pelari maraton, bukan sprinter yang 100 meter, ya kan? Pelari maraton dia harus bisa ngatur ritme. Nah, ritme ini yang menghasilkan kestabilan. Banyak sekali lah. Kalau kita stabil dan kita tenang, kita akan jadi satu. Namanya ketekunan. Ketekunan itu dibangun lewat apa? Lewat stabil. Nanti kalau kita tekun-tekun, itu yang Tuhan cari. Mencari orang siapa sih? Orang-orang yang setia. Iya kan? Tuhan cari orang-orang yang setia. Terhadap apa? Terhadap panggilannya. Nah, ini pentingnya.
Jadi keteguhan hati itu untuk membangun kestabilan dan ketenangan. Jadi ada gejolak apapun di kanan, di kiri kita, tapi kita tetap pandangnya satu. Nah, hati ini urusannya kita. Makanya di Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena di sanalah terpancar kehidupan. Nah, untuk hati ini yang paling penting adalah begini, jaga motivasi. Itu aja. Jaga motivasi, udah nggak ada lain kok. Kalau jaga kita motivasinya benar tulus hanya untuk Tuhan, untuk nggak ada, kita nggak menyisakan untuk diri kita sendiri, ya kita pasti teguh. Tantangan tetap ada, tapi kita teguh. Nah, kita belajar mengenai Yosua. Siapakah itu Yosua? Yosua itu abdinya Musa. Ya, asisten pribadinya Musa lah, kemana istilahnya kalau Musa berjalan, Yosua itu yang tentengin tasnya lah, aspri gitu ya, kemana-mana. Nah, Yosua ditunjuk, mengalami ketakutan karena dia tahu persis yang mau dihadapi itu luar biasa. Nah, di sini Yosua mengambil suatu keputusan, dia mau dengar-dengaran dengan suara Tuhan. Nah, ini juga kita paling penting nih, untuk tetap stabil, untuk tetap kita bisa teguh, kuncinya satu, dekat dengan Tuhan. Udah, nggak ada lagi. Karena pada saat kita dekat dengan Tuhan, kita punya suatu intimacy with God, begitu ya. Apa yang diberikan Tuhan kepada kita? Damai sejahtera. Sementara di zaman saudara dan saya hidup, ya kan, sorry to say lah, kadang pengajaran mengarahkan begini, kamu harus dekat dengan Tuhan. Tuhan itu sumber berkat. Kamu harus mendekat. Motivasinya berkat. Untuk dekat dengan Tuhan, motivasinya adalah minta. Ya kan? Jadi banyak yang diarahkan begini. Percaya Tuhan berarti dia memberi kita sesuatu. Iman diarahkan untuk kita mendapatkan sesuatu. Nah, ini yang membuat kadang kita nggak bisa teguh. Karena apa? Sederhana, pengharapannya nggak kesampaian. Begitu pengharapannya kesampaian, judulnya cuma satu lah, kecewa. Begitu kecewa, udah mulai mempertanyakan Tuhan, akhirnya bersungut-sungut, dan sebagainya. Ini yang rugi siapa? Yang kita sendiri. Karena apa? Disetting dengan pengenalan yang keliru. Saya sih percayanya adalah gini, percaya kepada Tuhan bukan berarti bahwa Tuhan memberi kita sesuatu, melainkan percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan melakukan apa yang kita tidak bisa lakukan. Iman itu melakukan suatu perkara-perkara yang ajaib. Saya salut sama MDSB karena ini sesuatu, katakanlah visi misinya, ya memang misinya satu, mission impossible kalau menurut pemikiran. Iya kan? Bagaimana menjangkau bahwa suatu akan revival terjadi? Lewat apa? Lewat doa. Yang dibangun bukan manusia jasmanianya. Pengertian kita adalah begini, kadang, sorry itu saya mohon maaf, kadang begini, pengertian kita dibangun begini, jasmani kita kuat, kebutuhan kita kuat, agar rohaninya kuat. Maksudnya begini, makmur dulu, baru nanti rohani menyusul jadi kuat karena makmur. Begitu kena COVID tumbang juga tuh. Jadi COVID ini saya puji Tuhan lah untuk pemurnian. Karena yang dulunya makmur-makmur juga sekarang istilahnya mulai babak belur. Jadi kita percaya iman dibangun adalah bahwa Tuhan melakukan apa yang tidak bisa kita lakukan. Ini yang dilakukan oleh Yosua. Yosua sadar betul. Di depan setelah dia nyebrang sungai Yordan, tidak masuk ke ada musuh yang suatu impossible, ada tembok Yeriko. Nah, apa yang dilakukan Yosua setelah mendapat perintah
teguhkan dan kuatkanlah hatimu. Ini sesuatu yang luar biasa. Yosua tidak membangun pasukannya jadi pasukan yang gagah perkasa. Latihan fisik enggak. Coba kita lihat di Yosua 3 ya, ayat ke-5. Yosua 3 ayat ke-5. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dari sisi kemiliteran, itu sesuatu yang nggak masuk akal. Pasukannya muda-muda, tidak pengalaman perang, yang diperintahkan hanya suruh mengkuduskan diri. Karena dasarnya satu. Iman dasarnya adalah percaya Tuhan melakukan apa yang kita tidak bisa mampu lakukan. Itu dasarnya. Nah, cara kerjanya bagaimana? Perkuat manusia rohani. Amen, Jadi amen. saya mendekat kepada Tuhan agar apa? Manusia rohani saya kokoh. Manusia rohani hati saya teguh. Manusia rohani saya teguh. Damai sejahtera saya alamin. Ini aja yang paling penting. Karena bagi saya, berkat itu akibat. Bukan jadi tujuan. Amen, amen. Berkat itu akibat. Karena saya melakukan kehendak Tuhan. Ya kan? Berkat Tuhan curahkan. Berkat itu akibat. Jangan kejar berkatnya. Jalin hubungan dengan Tuhan dengan pola pikir mindset. Mindset apa? Adalah Tuhan yang berperang, bukan saya. Just believe, hanya percaya aja. Bagian kita setelah percaya melakukan dengar-dengaran. Makanya Tuhan Yesus sering ngomong begini, waktu di khotbah di atas bukit gitu ya, di Injil. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Nah, kata mendengar ini yang paling penting. Kita memang harus sering dengar-dengaran dengan Tuhan. Pengertian mendengar adalah begini, dengar untuk dilakukan. Bukan hanya dengar untuk didengarkan. Kadang kita persepsi yang dibangunkan ke gereja, terus dengar firman. Begitu dengar firman, tadi khotbahnya bagus loh. Kadang lucu lagi. Cerita apa? Aduh apa ya tadi lupa tuh, tapi pendetanya bagus, keren sih. Khotbahnya bagus-bagus, cuma agak lupa ambil di kitab Yosua itu. Nah itu dengar untuk didengarkan. Karena bahasa aslinya memang kalau di terjemahan lama, mendengar suara Tuhan, dengar itu ya shema lah. Dengar untuk dilakukan. Yosua dapat instruksi. Jadi ada hamba Tuhan ngomong, suara Tuhan itu meliputi dia akan memberikan informasi. Yosua terima informasi dari Tuhan. Kamu yang pimpin bangsa Israel sekarang. Ya kan? Terus kemudian Tuhan kasih perintah. Setelah dia memberikan informasi ke Yosua bahwa dia yang ditunjuk untuk menggantikan Musa, dia memberikan perintah. Nah, perintahnya Tuhan juga kadang nggak masuk akal. Perintahnya hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu sampai 3 kali. Apa yang dilakukan Yosua? Dia memperkuat manusia batiniahnya. Dengan cara apa? Dia perintahkan ke prajurit-prajuritnya, kuduskanlah dirimu. Sebab besok Tuhan akan melakukan perkara yang Yosua punya suatu keyakinan bahwa besok, bukan hari, besok Tuhan akan berperkara. Sementara kalau ngandelin logika, bagaimana mungkin saya itu merobohkan tembok Yeriko? Caranya bagaimana? Dia mengkuduskan. Nah, apa sih orang kalau hasilnya memperkuat manusia rohani? Apakah kalau orang memperkuat rohani itu seluruh kekayaan akan datang? Enggak. Coba kita lihat di Yosua 5. Yosua 5 ayat ke 13 sampai 15. Nah ini, perikopnya Panglima Bala Tentara Tuhan. Ketika Yosua dekat Yeriko, ia melayangkan pandangnya.
Dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terunus di tangannya. Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya, "Kawankah engkau atau lawan?" Jawabnya, "Bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang." Lalu sujudnya Yosua dengan mukanya ke tanah menyembah dan berkata kepadanya, "Apa yang akan dikatakan Tuanku kepada hambanya ini?" Dan panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, "Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu sebab tempat engkau berdiri itu kudus." Dan Yosua berbuat demikian. Jadi Yosua terima informasi dari Tuhan, terus Yosua terima perintah dari Tuhan, terus Yosua mulai, begitu dia mendengar, dia mulai melakukan. Dengan cara apa? Dia memerintahkan untuk mengkuduskan bangsa Israel. Nah, akibat dari orang Israel, bangsa Israel atau Yosua mengkuduskan dirinya, dia ketemu Tuhan loh. Sederhana, katakanlah imajinasinya, ilustrasinya adalah begini. Mungkin Yosua pagi-pagi baru bangun lah, ya kan? Terus dia kan berkemah di seberang Sungai Yordan. Begitu nyebrang Sungai Yordan sudah Yeriko. Udah kota Yeriko. Mungkin pagi-pagi bangun lagi melayangkan pandangan dan sebagainya. Tahu-tahu ada orang di depannya. Karena apa? Yosua sampai nanya, "Kawan atau lawankah engkau?" Yosua nggak sadar bahwa itu adalah panglima bala tentara surga. Sampai panglimanya, "Bukan, akulah panglima bala tentara surga." Jadi pada saat kita memfokuskan, melatih untuk membangun manusia batinia, Tuhan menyertai. Sederhananya itu. Tantangan mungkin boleh banyak, masalah mungkin di luar kemampuan, tapi pada saat saudara dan saya membangun manusia batinia, Tuhan menyertai. Yosua di Alkitab nggak tercatat bahwa Yosua berdoa minta tolong agar malaikat turun. Enggak. Yosua hanya memberikan suatu perintah, kuduskanlah. Karena ada suatu keyakinan. Sampai dia kan ngomong, besok. Belum terjadi. Tapi dia suatu keyakinan bahwa Tuhan akan menolong dia. Besok Tuhan akan melakukan perkara yang ajaib. Hasilnya apa? Tuhannya menyertai. Jadi pada saat kita punya suatu keyakinan, iman yang ditunjang bahwa Tuhan yang saya percaya Tuhan, karena dia melakukan apa yang saya nggak bisa lakukan. Dampaknya apa? Terjadilah sesuai imanmu. Kalau bahasanya Tuhan Yesus kan ngomongnya gitu. Jadilah sesuai imanmu. Karena apa? Karena Yesus punya iman bahwa Tuhan yang berperang untuk dia. Malah Tuhan menyertai. Nah, kemudian selanjutnya, Yosua perintahkan untuk strateginya adalah begini. Jadikan Tuhan, ya kan, jadi kepala. Jadi saya ingat satu cerita, saudara mungkin Colgate ya, Colgate tahu lah ya, itu yang pasta gigi, itu kan nama orang. Jadi dia dia orang Inggris merantau ke Amerika. Pada saat dia merantau ke Amerika, dia minta didoain lah sama pendetanya yang di Inggris. Nah, pendetanya di Inggris itu ngomong begini, kayak sama ya tadi, jadikan Tuhan sebagai kepala. Jadikan Tuhan sebagai kepala, maka ia akan memberkati engkau, akan menyertai engkau. Pendetanya cuma ngomong, kemudian Colgate pergi ke Amerika. Kalau di biografinya dikatakan, waktu sampai di Amerika dia hanya punya $10. Dia buat hidup, karena dia nggak tahu apa, dia bisa bikin pasta gigi. Jadi dengan modal $5, dia usaha pasta gigi lah. Waktu itu belum umum. Abad-abad 18 orang masih belum suka pasta gigi. Tapi dia tekun gitu ya. Nah, satu hal yang dilakukan oleh si Colgate ini adalah begini. Setiap keuntungan yang dia peroleh, dia persembahkan buat Tuhan. Dia belajar taat lah. Setiap keuntungan
Dia persembahkan sekian persen buat Tuhan. Terus ditambah terus. Jadi prinsipnya adalah begini. Kalau kita menjadikan Tuhan sebagai kepala, dalam segala hal, utamakan Tuhan. Itu aja. Dampaknya seperti di Yosua ini. Terus kemudian coba kita lihat di Yosua 6. Jadi Tuhan memberikan pertama informasi kepada Yosua. Kamu yang pimpin bangsa ini, bangsa Israel. Kemudian Tuhan memberikan suatu perintah. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Nah, ayat ke Yosua 6 ayat kedua dan 3 kita coba lihat. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini berserta raja dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah haruslah engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Nah, pada saat Yosua setelah menyeberangi sungai Yordan, kemudian begini, Tuhan memberikan namanya begini, strategi. Nah, ini yang paling penting. Kalau kita nggak teguh, ya kan? Jadi pertama Yosua Tuhan memberikan informasi. Biasanya memberikan informasi ya kita terimalah. Terus kemudian Tuhan memberikan kita perintah, ya kita terima. Mungkin agak berat atau gimana. Tapi kadang untuk kita bisa terima strategi yang dari Tuhan, dibutuhkan keteguhan hati. Ini. Nah, strateginya bagaimana? Strateginya ya istilahnya nggak masuk akal lah. Orang mau perang harus meruntuhkan tembok, ya kan? Setiap kota kan kalau zaman dulu ada tembok. Nah, kota yang dibangun itu, kota Yeriko, strateginya dikasih gini, suruh muterin. Sehari sekali, habis itu udah lu ke kemah lagi. 6 kali. Waktu muterin hari pertama, mungkin prajurit-prajuritnya nggak komplain. Oh iya bener, ini strateginya Tuhan kayak gini memang. Hari kedua, hari ketiga, mulai timbul. Manusia itu punya satu sifat alamiah, yaitu apa? Kalau melakukan sesuatu yang monoton, bosen. Itu aja. Amen. Begitu hari keempat, mana nih nggak roboh-roboh nih tembok. Begitu hari 5, aduh udah bosen banget deh gua. Cuman ini Yosua nggak merintah sih. Jadi Yosua merintah, ya udahlah. Begitu hari ke-6, aduh. Hari ke-7 suruh meterin. Aduh sekarang malah suruh 7 kali. Orang sekali aja udah bosannya minta ampun. Malah 7 kali pakai bersorak lagi. Gua udah 6 hari nih muterin, nggak ada hasilnya. Sekarang suruh 7 kali plus sorak lagi. Nah, prajurit-prajurit Yosua, orang-orang muda ini adalah orang-orang yang luar biasa. Karena apa? Mereka terlatih untuk taat. Itu aja. Jadi, saudara, kalau mau keteguhan hati, berkaitan erat dengan stabil. Jadi nanti kita dalam pelayanan stabil dan tetap tenang, ya kan? Tapi untuk teguh itu ada pondasinya lagi. Pondasinya itu taat. Kalau nggak taat udah ngoceh, udah percaya ya kan? Ini kayaknya Yosua nggak bener dia kasih perintah. Masa malah suruh ngiterin 7 kali sambil loncat? Tapi kalau kita punya ketaatan, ya kan? Ketaatan itu sederhana sekali. Ketaatan itu melatih kita untuk mematikan kedagingan. Kedagingan sumbernya dari mana sih? Kedagingan bersumber begini, antara tubuh dengan pikiran, join. Jadi begitu kita tidak taat, itu cenderungnya adalah begini, logika kita lebih dominan daripada iman. Itu aja.
Nah, begitu kita melatih ketaatan, kita sedang membangun untuk hati percaya sepenuhnya. Sederhana aja, membangun seperti apa? Sederhana, bahwa Yesus itu baik. Walaupun faktanya belum terjadi, iya kan? Katakanlah, itu ngomong besok, ini udah 6 hari nih, sama hari itu 7. Satu hal yang nggak bisa kita atur adalah begini. Kita nggak bisa ngatur Tuhan mengenai waktu. Karena waktu Tuhan itu kan kairosnya Tuhan. Waktu manusia kronos. Bagian kita apa? Bagian kita percaya bahwa one day kairos itu pasti datang. Dampaknya apa? Temboknya runtuh. Amin. Amin. Ini kalau kita nggak dilatih untuk teguh, berhenti di tengah jalan, mulailah berantem, katakanlah MDSB kalau nggak punya mentalitas teguh, ya kan? Mulailah terjadi percekcokan dan sebagainya, ntar begitu cekcok, yang satu bikin satu kubu lagi, ya kan? Emang lu doang yang bisa bikin menara doa, gue juga bisa, pengikut gue banyak kok. Ya kan, sama-sama ke Zoom, ayo kita istilahnya kan kayak gitu, lu buka Zoom, gue juga buka Zoom, lu pagi hari, saya juga pagi hari. Dasarnya apa? Ya karena nggak tahan. Dasarnya apa? Ya karena nggak teguh, nggak terlatih untuk taat. Tapi orang-orang yang taat menghasilkan orang-orang yang teguh. Kan urut-urutannya kurang lebih seperti itu. Dibangun di atas ketaatan, menghasilkan hati yang teguh. Hati yang teguh menghasilkan ketekunan. Ketekunan menghasilkan kesetiaan. Itu yang Tuhan cari. Jadi hari ini saya belajar sama-sama sekedar sharing. Jadi kadang kalau saya lagi dalam titik lemah gitu ya, saya hanya ingetin ini. Message pertama dulu, kuatkan dan teguhkanlah. Karena dunia rohani juga sama. Tekanannya malah ada double. Tekanan dari luar, ya kan? Orang anggap kita salah paham atau dan sebagainya. Dan juga tekanan dari dalam, intimidasi. Nah, ini pentingnya kita bangun suatu keteguhan. Keteguhannya apa? Bangun manusia rohani, perkuat iman. Perkuat iman dengan cara bagaimana? Belajar. Saya sering ngomong begini. Cara memperkuat iman adalah belajar gini. Melatih pikiran untuk setuju apa kata firman. Karena pikiran kadang kalau dibiarkan, itu dia liar. Dasarnya apa? Buktikan dulu, baru saya percaya. Sementara kalau di dalam Tuhan, percaya dulu, buktinya nyusul. Nah, itu kita harus melatih agar pikiran kita tunduk sama firman. Baru kita bisa teguh. Kalau nggak, pikiran kita akan diintimidasi oleh si jahat lah. Ngapain kamu udah lakukan ini bertahun-tahun? Mana hasilnya? Mana? Nah, kalau kita termakan, ya kita pasti mundur. Jadi ini penting sekali kita untuk membangun suatu keteguhan hati ya. Ya mungkin demikian firman Tuhan hari ini.